Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam materi untuk bab yang pertama untuk matematika wajib. Bisa dikatakan matematika wajib ya. Ada yang mengatakan matematika saja untuk kelas 12. Untuk yang pertama adalah bab yang ke-1 yaitu mengenai matematika keuangan. Tentunya tentang bunga. Yang pertama, walaupun nanti di belakangnya kita akan mempelajari yang namanya anuitas, kemudian rente, dan apalagi itu angsuran. Nah, oke, tapi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bunga terlebih dahulu. Jadi permasalahan yang paling dasar di dalam sebuah sistem keuangan itu pasti kita menemukan yang namanya bunga. Nah, teorinya misalkan gini, dalam sebuah sistem perbankan itu kan ada orang nabung. Orang nabung itu kan pasti diberikan imbal jasa. Imbal jasanya apa? Bunga. Nah, jadi nanti setelah kita menabung, kemudian di akhir periode tabungan itu kita ada tambahan uang dari pokok yang ditabung ya. Kita kalau yang namanya menabung itu kan berarti punya pokok ya. Punya pokok. Nah, kemudian kalau di akhir, jadi kalau awal itu kan hanya pokok saja. Nah, nanti di akhir itu pokok ditambah dengan bunga. Nah, bunganya ini nanti dalam bentuk prosentase dalam setiap periode. Biasanya prosentase per tahun. Seperti itu. Nah, dari perhitungan prosentase per tahun ini dikalikan dengan pokoknya, kemudian kita bisa memperoleh bunga. Nah, bunga ini ditambahkan pokok itu merupakan akhir atau hasil dari tabungan yang kita peroleh. Gitu ya. Itu kurang lebihnya seperti itu mengenai ilustrasi teorinya. Kita mulai contoh soalnya. Ini di buku Erlangga dari penulisnya Bapak Iman Santoso dan BK Nur Mandiri ya. Kita mulai dari yang A, poin A, persentase bunga dari pinjaman 15 juta dan pengembalian sebesar 15.750.000. Oh ya, tadi satu lagi ya, kalau tadi kan konteksnya menabung. Di sistem perbankan itu kan juga ada orang pinjam kredit ya, atau hutang lah istilahnya. Nah, hutang itu sama saja. Nanti kalau dalam proses pengembalian hutang kita, si debitur atau si peminjamnya itu juga akan melebihkan dari sejumlah pokok pinjamannya. Nah, kelebihan dari pokok pinjamannya itulah yang dinamakan dengan bunga. Jadi kalau tadi tuh, kalau yang awal itu suku bunga tabungan, kalau yang masalah kredit itu namanya suku bunga kredit. Gitu ya, dibedakan. Nah, ini kan udah kelihatan bahwa tambahannya itu kan bunga itu sebesar 750.000. Nah, otomatis prosentase bunga kita bisa menuliskan 750.000 dibagi dengan pokoknya, pokok pinjamannya kan 15 juta ya. Nah, seperti ini dikalikan saja dengan 100%. Seperti itu. Ini nolnya bisa dicoret 2. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 75 dibagi 15 itu dapatnya adalah 5%. Selesai. Kemudian yang kedua, persentase bunga dari pinjaman sebesar 20 juta dengan pengembalian sebesar 20.500.000. Berarti kita bisa menuliskan bahwa bunga itu tentunya adalah 500.000. Prosentase bunganya adalah 500.000 dibagi dengan 20 juta ya. 20 juta. Nah, seperti ini dikalikan dengan 100%. Nah, ini 100-nya bisa hilang di sini ya, 1. Kemudian kita coret angka yang di atasnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 bagi 2 adalah 2,5%. Selesai. Kemudian yang ketiga, persentase bunga dari pinjaman dari 18.500.000 dengan pengembalian sebesar 20.720.000 ya. Itu sama saja berapa? Nah, ini tinggal dikurangkan aja. Berarti kalau kita mau cari prosentase bunga, kalau misalkan mau langsung ya, ini juga bisa. Prosentase bunga itu sama dengan 20.720.000 dikurangi 18.500.000. Ini misalkan kita mau cari secara langsung, dibagi dengan 18.500.000 seperti ini.
kemudian dikalikan dengan 100% ya. Itu hasil akhirnya adalah kalau dikurangkan berarti dapat ini dikurangi ini kan berarti 2.220 ya. 220. Nah, dibagi dengan 18.500 seperti ini dikalikan dengan 100%. Coret nolnya ini di sini 2 ya. 1 2 3 1 2 3. Nah, ini tinggal 2220 dibagi dengan 185. Itu hasil akhirnya adalah 12%. Ini Pak Jul menghitungnya di belakang layar ya. Jadi bukan berarti Pak Jul tidak menghitung di belakang layar, langsung menjawab ini karena Pak Jul sudah menghitung. Nah, kalau kalian pengen bukti, nah ini saya sudah menghitung juga. Gitu ya. Kemudian yang nomor 4, persentase bunga dari pinjaman sebesar 12.500 dengan pengembalian sebesar 13.500. Ini mudah aja, berarti kan bunganya selisihnya, bunganya itu kan 1 juta. Nomor 4 ya. Bunga 1 juta seperti ini. Prosentase bunga itu adalah 1 juta dibagi pokok pinjamannya adalah 12.500 ya. Seperti ini. Dikalikan dengan 100%. Ini alhamdulillah Pak Jul udah pakai kamera baru ya, pakai smartphone kamera yang baru. Semoga aja tampilannya lebih baik lah, lebih bagus dari sebelumnya. Yang namanya YouTuber yang mengangkat materi kelas-kelas berat seperti ini kan, viewernya, penontonnya kan sedikit, paling ya orang-orang yang mau belajar saja atau yang mau cari jawaban soal kan, seperti itu. Jadi tidak seperti halnya konten-konten yang ringan-ringan. Kalau konten-konten ringan itu kan pasti banyak viewernya, itu AdSense-nya pasti tinggi, gajinya pasti besar. Jadi beda dengan yang mengangkat pelajaran seperti ini, beda. Jadi makanya step by step untuk menaikkan kualitas videonya. Ini saya coret ya, 1 2. Kemudian 1 2 3 1 2 3. Nah, 1000 dibagi dengan 125 itu jelas adalah 8%. Kemudian yang nomor kelima, persentase bunga dari pinjaman sebesar 14.500 dengan pengembalian 15.950 ya. Ini sama, saya mau pakai cara langsung ya, bunga sama dengan 15.950 kayak gini dikurangi dengan 14.500 ya, seperti ini, dibagi dengan 14.500 dikalikan dengan 100%. Nah, otomatis prosentase bunganya adalah, nah hasil pengurangannya itu adalah 1.450. Nah, seperti ini. Hampir sama ya yang di bawahnya. Dikalikan dengan 100%. Nah, ini coret ya, 1 2 3 1 2 3. Nah, ini kan udah kelihatan sekali, tinggal 10%. Nah, 10%. Selesai. Seperti itu. Oke, berikutnya untuk yang nomor B ya. Kita langsung saja untuk yang B. Andi meminjam uang sebesar 25 juta dengan pengembalian 28.750. Persentase bunga dari pinjaman tersebut ya adalah, itu tinggal dikurangkan prosentase bunga 28.750 dikurangi dengan 25 juta itu kan tentunya adalah 3.750. Kemudian dibagi dengan pokok pinjamannya adalah 25 juta dikalikan dengan 100%, kayak gini ya. Coret 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, berarti 375 dibagi 25 itu kelihatan sekali ya, 12 tambah 3 itu kan berarti berapa? 15% ya. 15%. Kemudian yang kedua, pedagang gorengan meminjam uang sebesar 12.500 untuk menambah modal. Ia harus mengambilkan uang tersebut berserta bunganya sebesar 14.062.500. Persentase bunga pinjaman
Kita bisa hitung secara langsung ya. Bunga adalah 14 juta. 062 500 dikurangi dengan 12 juta 500 ya, seperti ini. Dibagi dengan 12 juta 500 kayak gini. Dikalikan dengan 100%. Nah, ya. Prosentase bunga otomatis hasil pengurangannya berapa? Hasil pengurangannya ini 1 juta lebih ya. Ya 1.500.000 tambah 62 berarti 1.562.000 kayak gini dibagi dengan 12.500.000. Nah, kan kayak gini. Kali 100%. Nolnya bisa dicoret kayak gini. 1 2 3 1 kelebihan ya. Ini cuma dicoret 2 toh. Ini masih ada sisa 1. Berarti tinggal berapa ini? 15.625 dibagi dengan 1.250. Itu kurang lebihnya, bukan kurang lebihnya, pas ya, 12,5%. Seperti itu. Ada ya di situ. Kemudian yang nomor ketiga, Bandi menyimpan uang di bank pinjaman daerah sebesar 15 juta ya. Pihak bank memberikan bunga 0,5% tiap bulan jika bank membebankan biaya administrasi 10.000 setiap bulan. Jumlah simpanan Bandi setelah 1 bulan adalah, nah berarti kalau mau cari jumlah simpanan itu kan berarti kita cari bunganya terlebih dahulu. Bunganya berarti bunga itu sama dengan 0,5%. Ini 0,5% berarti 0,5/100 ya. 0,5/100 dikalikan dengan 15 juta. Nah, kayak gini. Kita bisa coret nolnya 12. Nah, ini tinggal dikalikan setengah, berapa? 150 kalikan setengah itu kan sama dengan 75. Ya enggak? 75. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan adalah jumlah simpanan. Jumlah simpanan itu sama dengan jumlah simpanan itu sama dengan pokok ditambah bunga dikurangi potongan. Nah, pokoknya berapa? Pokoknya adalah 15 juta. Bunganya berapa? 75. Ya kan? 75.000 dikurangi dengan potongannya. Di sini diketahui potongannya adalah 10.000. Nah, 10.000. Nah, sama saja berarti otomatis jumlah simpanannya adalah 15 juta 65.000 rupiah. Nah, selesai. Kemudian yang nomor ke berapa itu? Yang nomor keempat ya. Yang nomor keempat ya. Yang nomor keempat saya geser aja ya, biar memudahkan untuk perhitungan. Nomor 4-nya, diketahui pengembalian sebesar 13.250.000 dari pinjaman dengan bunga 6%. Pengembalian sebesar 13.250.000 dari pinjaman dengan bunga 6%. Jumlah uang yang dipinjam itu adalah, nah, 13.250.000 itu merupakan pinjaman sudah disertai dengan bunga ya. Berarti sama saja 1 ditambah dengan 6% itu dikalikan dengan modalnya atau pokoknya ya, sama dengan 13.250.000 seperti ini. Nah, dari situ kita bisa menentukan bahwa nilai ini kan jelas 1,06 toh. M sama dengan 13.250.000. Ya kan, berarti M sama dengan 13.250.000 ini kamu bagi oleh berapa ini? Dibagi dengan 1,06. 1,06 ya. Nah, 1,06 itu berapa M-nya? Nah, ini kan sama dengan M. M-nya sama dengan ini kalau kita bagi ya 13.250.000 dibagi dengan 1,06 itu hasilnya adalah 12.250.000. Nah, seperti ini. Ada ya di situ.
12.250.000. Kemudian yang nomor kelima. Yang nomor kelima diketahui pinjaman sebesar 14.500.000 dengan bunga 725.000. Persentase bunga dari pinjaman tersebut adalah, ini mudah, ini soal hiburan ya. Bunga sama dengan 725 dibagi dengan 14.500.000 ya. Nah, dikalikan dengan 100%. Coret saja ini 1 2 3 1 2 3. Nah, tinggal 725 itu dibagi 145. Hasilnya adalah 14 kali 5 aja 70 ya. Kemudian 5 kali 5 itu 25. Berarti kan 700 tambah 25. Berarti otomatis ini kalau dibagi ini kan dapatnya 5. Ya kan? 5%. Cross check aja 145 kali 5. 5 nyimpen 2 ya, 20 tambah 2 nyimpen 2 lagi berarti 725. Benar, berarti jawabannya adalah 5%. Kayak gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat untuk bagian C pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.